Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Soluna 1,5 tipenya GLI Matic tahun 2000. Nah, ini sudah termasuk mobil yang legendaris ya, seperti itu. Nah, ini dia produksi terakhir dari Toyota untuk mobil kecil, karena generasi berikutnya ke Vios dia sudah produksi Daihatsu. Nah, bisa dikatakan juga ini dulu dibilang nih ini ya, apa namanya, ini mini Corolla seperti itu. Oke. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di-reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas itu dari tampilan fisik luar. Nah, fisik luar yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongan dari mobil ini dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Yang pertama itu adalah di sini ya. Ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa nut dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda yang ada di seputar mobil. Jadi bodi ini memantulkan bayangan yang ada di seputar mobil. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa, kita cek. Bagian-bagian yang lain juga perlu kita cek, seperti kaca, terus ban, velg, lampu-lampu, semuanya kita cek semuanya. Kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi mobil masih oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, apabila kita sudah cek kondisi bagian luar oke, sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sepertinya remote-nya juga sudah aftermarket ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba langsung periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus berikutnya kita perhatikan juga di bawah kolong, ini agak gelap ya, di bawah kolong jok masing-masing jok ya. Pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan kondisi bagian kolong dari interior aman, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat masuk ke dalam, coba rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga komponen dashboard yang ada masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon juga kita perhatikan. Ini agak gelap nih ya, coba. Nah, plafon kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga kita perhatikan bagaimana. Nah, ini joknya masih orisinil ya, bawaan asli untuk ukuran tahun 2000 ya. Jadi mobil ini udah 23 tahun. Nah, joknya masih bagus ya. Oke, dan dia bahannya bahan Bludru ya, Bludru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus setelah kita periksa bagian interior, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu ya. Kita buka kap mesin, kita periksa di bagian mesin atas sama mesin bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembes. Terus habis itu kaki-kaki dan bagian-bagian yang lain, pastikan kondisinya itu aman. Nah, setelah kita cek itu, kita periksa juga level oli, kondisi oli, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita pastikan itu sudah oke, nah sekarang coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini mobil udah 23 tahun umurnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan
pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada permasalahannya, bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah bermasalah. Nah, untuk melihat getaran mesin yang masuk ke dalam, bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus kedua juga dari posisi duduk, bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya, jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi permasalahannya di mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Nah, mobil ini kilometernya di 134.000. Nah, terus habis itu ini juga ada label servis terakhirnya. Jadi baru bulan 12 kemarin dia servis. Nah, servis berikutnya nanti di 143.000 ya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi mobil, serta paling nggak ada rekor servis terakhirnya, itu cocok sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini. Nah, di bagian sini ada buat buka bagasi, sama ada buat buka ini tangki bensin. Nah, terus nah dia sudah dilengkapin dengan ini apa namanya lupa saya jadinya. Ini spion dia sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. Nah, di sini ada pencetan untuk defogger kaca belakang. Sini ada kisi-kisi AC ya. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga nih door trim ya. Nah, door trim ini udah usia 23 tahun. Di sini ada pudar-pudar nih. Ada pudar-pudar seperti itu, tapi secara keseluruhan sih ininya blue-nya sih juga masih oke. Nah, terus habis itu di sini buat pengaturan power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka saja ininya. Nah, ini buat central lock. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, terus habis itu berikutnya juga sealer juga perlu kita perhatikan nih. Sealer. Karena apa? Karena apabila sealer cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang coba kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini kap mesin dia masih model lama ya, jadi masih panjang dan ini pasti agak berat ini. Nah, untuk bukanya nih di sini agak sebelah kanan sedikit, kita dorong ke atas. Nah, wih. Nah, Toyota Soluna ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda, ini roda depan ya. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, kita bisa dengarkan ritme atau suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya itu halus, ritmenya konstan, dan getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di bagian sealer kap mesin. Pastikan bahwa sealernya itu oke. Terus di bagian kap mesin juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, terus di bagian depan besi yang memanjang kita sebut apron juga kita perhatikan kondisinya, jangan sampai ada bekas reparasi samping-samping, serta bagian sampingnya juga kita periksa ya. Nih. Nah, untuk memeriksa mobil bekas banjir atau enggak, kita bisa melihat di bagian komponen-komponen metal, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada bekas-bekas lumpur ya yang terselip di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Kita sudah periksa ininya ya, bagian mesin. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke, bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang walaupun usianya sudah lumayan, tapi bentuknya juga masih ya sedan masih tetap kayak ya mini grade Corolla ya, seperti itu. Nah, perawatannya juga mudah, spare partnya juga masih banyak, semua bengkel juga bisa menangani. Nah, terkenal juga akan ketahanan mesin dan keawetan kaki-kakinya. Kenapa? Karena dipakai untuk taksi ya, cuman yang untuk Matic tidak ada taksi ya, jadi jangan khawatir kalau Matic tidak ada yang bekas taksi. Nah, mungkin
mobil Toyota Soluna ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ya ke bagian tengah ya, bagaimana posisi duduk di bagian belakang. Ini bukan tengah, belakang. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke dalam nih dulu. Nah, oke. Nah, bangkunya empuk dan posisi duduknya juga enak nih. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, untuk headroom saya masih ada sekitar 4 jari juga. Nah, untuk bagian belakang dia di sini ada 2 speaker. Nah, seat belt dia sudah 3 titik, ada 2 ya, kiri dan kanan, dan di bawah ada seat belt 2 titik. Bisa duduk untuk 2 penumpang. Nah, cuman dia memang sandaran kepalanya belum bisa diatur level ketinggiannya, tapi dia bangkunya cukup tinggi, jadi cukup enak ya, masih sandaran masih oke. Nah, pada zamannya memang belum ada ini ya, ini ada pudar ya, pudar karena usia. Terus ini bahannya juga bahan fabric, juga masih lumayan lah, oke, masih lumayan oke. Nah, di bagian sini ada apa namanya tuh, tempat penyimpanan. Memang cup holder belum, cup holder ada di sini nih, ada 2 nih cup holder. Nah, terus pegangan tangan ada sini, pegangan tangan, serta di bagian sini lampu baca di bagian tengah. Oke. Nah, sekarang kita coba keluar. Nah, kita keluar, kita periksa. Nah, di sini door trim, sini ada pudar-pudar karena usia. Nah, cuman sudah dilengkapi dengan sini nih, child lock juga sudah ada, serta sealer pintu. Jangan lupa kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi ya. Nah, ini ban dia masih ada sekitar mungkin 70% masih ada. Nah, dia kalau di belakang dia ini masih tromol, sedangkan di depan remnya rem cakram ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada Soluna tipenya GLI 1,5 GLI auto ya. Nah, di sini tempat plat. Nah, terus sudah kita buka tadi ya dari dalam. Sekarang kita tinggal ini ya, dia sudah keangkat sedikit, sekarang kita tinggal buka. Nah, di bagian sini juga kita perhatikan nih, sealer serta bagian dalam jangan sampai ada perbaikan atau reparasi ya. Terus habis itu di bagian sini ini perdamnya sudah hilang ya, sudah hilang atau sudah rusak, jadi pemilik sebelumnya sudah tidak ada lagi. Nah, terus habis itu untuk bagasinya cukup besar, untuk ukuran sedan kecil ya, ini termasuk sedan kecil. Nah, di bagian bawah itu sendiri ada ini ban cadangan full size ya, ban cadangan full size. Sama di sini juga kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak ya, tidak bekas nabrak, pastikan tidak ada perbaikan atau reparasi. Oke, nah bagian bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut periksa ke bagian sini. Nah, ini buat pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita periksa lagi di sini. Kondisi door trim juga masih oke. Sini ada pudar-pudar nih karena usia. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa juga masih oke ya. Sealer pintu. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, bagian depan kita periksa. Nah, di sini door trim. Di sini ada pudar-pudar ya, pudar-pudar karena usia. Terus habis itu di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan kondisi masih oke atau tidak. Nah, terus ini tampilan jok juga masih lumayan oke. Nah, sekarang kita periksa saja ke bagian dashboard ya, apa saja yang ada fitur-fiturnya di dashboard. Nah, ini untuk setir juga kondisi juga masih oke nih ya, umur 23 tahun, belum dilengkapi dengan apa airbag, jelas belum ada. Nah, ini untuk cluster speedometernya. Di bagian sini ada pengaturan buat lampu serta lampu sen ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper. Nah, di bagian sini AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, ini juga ininya apa, kayaknya banyak Toyota yang menggunakan ini ya, jadi partsnya juga kayaknya mudah ya. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, ini pengaturan AC. Nah, AC dia di sini buat pengaturan suhu, di sini buat pengaturan ventilasi udaranya ya. Terus habis itu di sini buat pengaturan kecepatan angin AC. Nah, ini audionya sudah LCD TV, bisa CD juga, sama bisa radio sama TV ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini dia Matic ya, Matic. Dia ada L2D NRP ya nih. Ini handle-nya. Nah, terus habis itu di sini ada tuas rem tangan. Nah, di sini ada apa namanya tuh,
kunci seat belt. Kita bisa periksa juga ya kunci seat belt. Kalau ada di sini ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini tadi saya udah sebutin ya, ini ada cup holder 2 di sini. Oke, nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini masih ada remote juga nih, remote TV-nya masih ada. Oke. Nah, ini handle ini kisi-kisi AC. Terus habis itu sudah ini kayaknya kisi-kisi speaker ya di bagian sini ya. Oke, sekarang di sini ada tempat penyimpanan terbuka di sini di pintu ya, door trim pintu, sama di sini door trim pintu juga ada. Oke. Nah, terus kita ke atas, di atas ada handle pintu ya. Di atas ada handle pintu, terus habis itu handle tangan. Nah, di sini ada sun visor, dia ada cerminnya tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Nah, spion bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin ya. Oke, dan tidak ada lampu pasti. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Soluna 1,5 tipenya GLI Matic tahun 2000. Nah, jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke. Nah, pembeliannya hanya cash dan tukar tambah saja. Terus habis itu apabila kita mencari mobil bekas, sebaiknya kita test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu maticnya masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak perpindahannya, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri, nah di sini nih terletak di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas. Nah, dari gerbang utama ke Zal Motor juga mudah, tinggal lurus, ketemu bundaran tinggal belok kiri dikit. Nah, ini di hook ya Zal Motor. Oke. Nah, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel ya di sini. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist video-video Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Nah, sudah ya, follow Instagram, sosmed kami ya, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook ya, TikTok, Twitter, Instagram ya udah. Oke, di follow ya Zal Motor Channel. Nah, terus jangan lupa juga komentar dan share juga video ini ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.